Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih ya, dia mau telepon antum nih. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dan dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Lalu dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik nih minta nomor ente mau ditegur. Ya tabayun dulu dong, kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente mau negur aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, saudara. Kan satria bergitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sahabat pemirsa sekalian, tampaknya semakin seru dan semakin alot antara Habib Rizik Syihab dan Rhoma Irama. Rhoma Irama menyentil Habib Rizik Syihab pada sebuah ceramahnya. Katanya Habib Rizik mau menegur Rhoma Irama, dan Rhoma menjawab, memang siapa dia? Begitu kira-kira. Dan pada kali ini Habib Rizik Syihab membalas sentilan Rhoma Irama yang katanya juga, siapa lu mau saya tegur. Tetapi menurut pengamatan, sebenarnya ini 11-12 ataupun 14-15. Kalau memang dianggap statement daripada Haji Rhoma Irama statement yang bodoh, maka lebih baik tidak menjawab. Karena dalam kaidah mengatakan tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab framing orang bodoh adalah sebuah jawaban. Itu kalau menganggap framing Rhoma Irama framing bodoh. Karena adanya perseteruan antara Muhyiddin dan Muhyiddin ini, Muhyiddin mengklaim pernyataan Habaib bodoh, dan Muhyiddin mengklaim pernyataan daripada Muhyiddin bodoh. Jadi sama-sama mengklaim pernyataan bodoh, maka atas jawaban dari pertanyaan yang bodoh itu tidak menjawab kalau memang iya. Tetapi apapun itu, ini adalah sebuah realita yang terjadi sekarang ini. Kita lihat jawaban daripada Habib Rizik Syihab. Nah ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Nah sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu, saudara? Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Rhoma. Saya sebut namanya, saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor karena apa? Karena saya punya handphone, memang nomor-nomor lama udah hilang semua, saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Nah, yang namanya sahabat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saudara. Akhirnya saya dapat itu nomor dan saya kontak. Saya dalam mobil, di depan saya supir saya Haji Ahmad Sarkashi, di samping saya istri saya. Artinya mereka ini jadi saksi apa yang saya bicarakan, saudara. Jadi jangan ngarang-ngarang. Nah jadi saya sampaikan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji? Baik, sehat walafiat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Kita doakan. Nah habis kita doakan, kita sampaikan, Ji, ana dapat kabar ini dari para ba'alwi yang ada di Jakarta, Habaib. Katanya begini, antum nih ada undang seseorang yang nyerang ba'alwi. Nah terus dia katakan, oh iya Beb, kita memang lagi bikin diskusi di sini. Ya nggak apa-apa, cuman kalau boleh ana mau kasih masukan. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Nah ini antum ngundang baru satu nih, Habib diserang-serang. Udah gitu sikap antum seperti membenarkan. Nah sekarang anu usul, undang itu Gus Rumail. Nanti habis Gus Rumail undang Habib Hanif. Saya sampaikan. Atau kalau antum masih belum puas juga, yuk kita ketemu. Antum ketemu sama ana di mana, kita ngobrol. Kan kita biasa ngobrol bareng, kita ngopi, kita ngeteh. Bahkan sampai kita katakan, Ji, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan Habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan kenapa kita sebut begal nasab begini, Ji, dalam telepon. Cuma ini di telepon gak enak, Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo, ana jelasin. Ente mau kitab apa, kita jelasin. Ente sahabat ana, mau makan siang bareng, ayo.
Kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah, saudara. Nah, kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegur. Ya tabayun dulu dong, kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente mau negur aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, saudara. Kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negur gue? Siapa lu mau negur gue? Begitu dong. Nggak ada pembicaraan di situ, saudara. Kita penuh kasih sayang dan cinta, kita sampaikan. Sampai terakhir kita bilang, alafuji ya, jangan tersinggung. Ini aneh cuman memberikan masukan. Mudah-mudahan Allah selamatin antum, Allah jaga antum. Kita doain segala macam doa. Ada istri aneh jadi saksi di samping anda. Ada supir anda di depan anda, saudara, yang ikut mendengarkan, saudara. Nah, akhirnya usul kita diterima. Ya, Beb. Kebetulan sebetulnya Gus Rumel tuh sudah aneh jadwal juga, udah untuk diundang Habib besok. Ya baguslah. Nah, besoknya Gus Rumel datang, saya dengarkan itu pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Jadi pada saat dia bicara dengan grup gengnya Begal Nasab, bicaranya substantif. Diatur sedemikian rupa sehingga ada serangan-serangan terhadap Balwi. Tapi giliran nanya Gus Rumel tidak substantif, saudara. Sehingga datar begitu aja. Kan Gus Rumel menjawab sesuai pertanyaan, saudara. Kan pertanyaan bisa diatur. Pertanyaan itu dalam teknik dialog, kadang-kadang ada pertanyaan itu dibuat memang untuk mengarahkan orang. Ini polisi paling jago nih soal begini nih. Saya tahu polisi paling jago. Kalau BAP orang ditanya begini, sampai ke korek ya, kawan. Saya udah hafal itu, karena kita udah berkali-kali di BAP, saudara. Itu namanya pertanyaan mancing, saudara, untuk kepentingan si polisi. Nah, sekarang saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng Begal Nasab. Nah, saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad, saudara, bin Sarman. Dia undang lagi dari grup sana, saudara. Nah, begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek, kenapa ya kok bisa berpihak? Ada apa ya? Kan dia sahabat kita, orang baik. Nah, begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng Begal Nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng Nasab, Begal Nasab, saudara. Itulah Habib Rizik Syihab menjawab framing Rhoma Irama pada sebuah ceramahnya yang mengatakan bahwa Rhoma Irama mau ditegur oleh Habib Rizik Syihab. Ternyata versinya Habib Rizik Syihab bukan demikian. Rhoma Irama hanya mencari-cari sensasi dan tidak bertabayun, katanya. Pun demikian, saudara sekalian, dapat kita pahami, kisruh ini telah memancing emosi, telah memancing IQ yang di luar nalar. Ini adalah framing yang tidak perlu dijawab sama sekali. Kalau memang Habib Rizik Syihab tidak ingin untuk turun kelasnya, maka lebih baik dia mengabaikan semua apa yang diarahkan kepadanya. Itu lebih baik, karena menjawab framing ataupun fitnah akan lebih lagi menjalar fitnahnya. Kalau kita selalu sibuk menjawab fitnah, maka beribu-ribu fitnah akan hadir. Maka sebaiknya, sebagaimana kaidah dalam ilmu usul, tarful jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab statement yang statement itu kita anggap statement yang bodoh, maka diam tidak menjawab, itulah jawabannya. Dan sekali lagi, semoga Habib Rizik Syihab tidak lagi menjawab framing yang demikian. Biarlah itu sebagai sebuah pepatah yang sudah viral sekarang ini, anjing menggonggong kafilah yang berlalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.